kapasitas mental ya. Ya pemirsa, sebelum saya berbincang dengan narasumber saya, kita lihat dulu ada informasi ini. Mulai dari timeline, ini tepatnya 11 Oktober 2022, polisi menangkap Hendra dan Siska di Tambora, Jakarta Barat. Barang buktinya 44 gram sabu. Kemudian di 12 Oktober, polisi menangkap lagi Abeng alias Ariel di Mangga Besar dengan tindak lanjut pengakuan dari Hendra. Jadi pengembangan kasus ya. Selanjutnya. Lalu di 12 Oktober, polisi menangkap Aibda Ahmad Darmawan di lokasi yang sama atas pengakuan dari Abeng. Jadi berkembang terus ini. Lalu Kapolsek Kalibaru menangkap atau ditangkap karena menjadi pemasok Aibda Ahmad Darmawan. Jadi Kapolsek Kalibaru ditangkap karena menjadi pemasok dari Aibda Ahmad Darmawan yang sebelumnya tadi ditangkap. Dan kemudian polisi juga menangkap Aibtu Janto Situmorang yang ikut mengedarkan sabu dari Kompol Kasranto. Lalu 13 Oktober polisi menangkap Linda di kediamannya di Kedoya dengan sabu 934 gram dan 1 handphone diamankan. Polisi meminta Linda menelpon Syamsul Arif dengan alasan untuk melunasi pembayaran. Lalu Syamsul ditangkap mengaku jika barang haram lainnya berada di rumah AKBP Dodi di Depok. Lalu polisi mendatangi rumah AKBP Dodi Prawira Negara di Depok dengan ditemukanlah 984 gram dan juga 995 gram. Ya lalu di 14 Oktober Teddy Minahasa ditangkap di Propam Mabes Polri atas perintah Kapolri. Itulah kronologi awal mulai dari pengungkapan yang kecil pemirsa, kemudian makin besar, ditelusuri makin besar, ada keterlibatan aparat di sana hingga kemudian keterlibatan oleh Sang Jenderal Teddy Minahasa. Persidangan memang masih berlangsung pemirsa, tapi memang persidangan ini semakin seru ketika banyak sekali informasi baru yang terungkap. Mulai dari bahwa ternyata Mami Linda yang sempat disebut sebagai cepu tadi mengaku sebagai istri siri dari Teddy Minahasa. Bahkan juga dikatakan bahwa Teddy Minahasa sempat ke Taiwan untuk melihat langsung pabrik sabu dan juga informasi lainnya. Untuk hari ini sendiri agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi ahli meringankan, yakni adalah dari Teddy Minahasa. Nanti akan dilihat sebenarnya percakapan antara Teddy Minahasa dan Dodi sebenarnya ada niatan jahat atau tidak. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Mas Aristo sebagai pakar hukum kita sudah bersama saya di studio TV Pan. Selamat malam Mas Aristo. Selamat malam Mbak Caca. Dan saksi ahli meringankan yang tadi ditanya-tanya selama 3 jam di persidangan, Mas Reza Indragiri. Selamat malam. Malam, koreksi. Tidak ada istilah saksi ahli meringankan. Jadinya apa? Ahli saja itu. Oke, agak sedikit tendensius ya, Memang. saksi ahli meringankan. Tapi dari Teddy Minahasa. Ya, walaupun persepsi publik menganggap meringankan. Ya, tidak meringankan. Saksi Ada ahli yang ada kok objektif pertanyaan. ya. Ada pertanyaan jaksa yang justru memojokkan Teddy Minahasa. Menarik. Tapi saya akan sapa dulu narasumber saya, Mas Reza. Ini adalah mantan Kabar Eskrim, Pak Ito Sumardi. Karena kita tahu ini publik begitu terkaget-kaget, banyak aparat yang terlibat. Tapi saya sapa dulu lah ini. Pak Ito, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam Bang Reza, selamat malam Mas Aristo. Ya, Selamat malam Pak Ito. Ditahan dulu ya Pak Ito, karena tadi sudah ada intermezzo sedikit disclaimer dari Mas Reza. Seakan-akan bentar, saya datang memberikan keterangan saksi ahli bukan untuk membebaskan Pak Teddy Minahasa. Tapi anggapan publik seperti itu. Bolehlah langsung Mas Reza menjelaskan. Di persidangan butuh 1,5 jam sampai saya merasakan ketegangan. Di Aki Malam 2 menit sudah tegangnya luar biasa. Mas Reza, oke lah, kita tidak mau tendensius atau mungkin ada justifikasi. Tapi boleh diceritakan tadi dalam persidangan itu ditanya apa saja sih?
Apa yang diungkap dalam persidangan tadi? Secara umum kalau saya coba rangkum ya, ada 3 pihak yang bertanya, baik itu penasihat hukum, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim. 5 hal. Pertama terkait dengan dinamika psikologis ketika ada bawahan yang mengklaim bahwa dia melakukan perbuatan pidana berdasarkan perintah atasan. Itu satu. Dinamika psikologisnya seperti apa? Yang kedua terkait dengan penjebakan. Apakah penjebakannya itu ilegal ataukah legal, ditentukan oleh criminal intent pihak yang mau dijebak. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana kita menakar kualitas keterangan saksi. Apakah kualitasnya baik atau tidak, terpercaya atau tidak. Yang keempat terkait dengan bagaimana kita memilah dalam kurung menyisir data. Apakah data secara keseluruhan harus disajikan ataukah kemudian harus dipilah samplingnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah terkait dengan perubahan makna, perubahan tafsiran ketika kita bandingkan antara teks semata dengan teks yang disertai dengan emoji. Oke. Nah 5 hal itu yang tadi dicoba dieksplorasi di persidangan. Oke, kita bahas satu-satu. Ya. Soal perintah. Dari sudut pandang keahlian Mas Reza, sebenarnya bisa ditegaskan dari WhatsApp. Karena kita kan tidak terlalu banyak ya sebagai komunikasi antara Teddy Minahasa dengan Dodi. Banyak memang ada sebetulnya. tidak sih Pak, tidak Mas Reza bahwa memang ada perintah dari Teddy Minahasa kepada Dodi untuk gantilah barbuk ini, amankan barbuk ini dan lain-lain. Persoalan yang paling mendasar adalah dari persidangan tadi saya ketahui bahwa ternyata dari 900-an chat itu ternyata yang dihadirkan di, kalau saya tidak salah di BAP kurang dari 10%. Jadi berapa itu? Hanya sekitar 80-an. 80. Nah itu memunculkan pertanyaan terkait dengan bagaimana lantas kita bisa menakar apakah keterangan dalam kurung komunikasi WhatsApp itu pantas atau tidak bagi kita untuk membuat putusan misalnya, apalagi sampai menjatuhkan hukuman atau menjatuhkan vonis begitu. Saya katakan bahwa sulit bagi saya untuk menilai sesuatu hal yang dari kacamata psikologi forensik patut dipertanyakan kualitasnya. Dalam sudut pandang psikologi forensik, suatu keterangan atau kumpulan komunikasi semacam itu bisa dikatakan berkualitas kalau lengkap dan akurat. Enggak, sebentar. Ketika Mas Reza sulit mengatakan bahwa itu adalah perintah, kenapa sih? Apa pakai pengistilah atau mungkin tidak terlalu straight to the point? Ada kode-kodean? Saya sama sekali tidak mau membaca BAP, sama sekali. Jadi praktis yang diperlihatkan ke saya di ruang sidang itulah yang saya coba telaah. Ya. Nah, satu-satunya cuplikan percakapan terkait dengan perintah adalah ketika terdakwa Teddy Minahasa mengatakan kurang lebih ganti BB dengan terawas dalam kurung bonus untuk anggota. Lalu terdakwa Dodi merespon mengatakan kurang lebih siap. Takut. Tidak siap komandan atau tidak siap jenderal, semacam itulah. Hanya itu yang diperlihatkan ke saya terkait dengan perintah. Nah saya katakan begini, tadi penasihat hukum memperlihatkan teks dulu. Apa tafsiran ahli ditanya ke saya. Saya katakan dengan teks semacam ini, maka absolut ini adalah perintah yang salah dan saya menangkap indikasi pemberi perintah punya criminal intent. Dan si penerima perintah menolak perintah salah tersebut. Tetapi kemudian penasihat hukum memperlihatkan versi lain. Teksnya sama, kata-katanya sama, tapi kemudian diimbuhi dengan emoji. Nah teringat oleh saya, salah satu putusan dari Supreme Court Mahkamah Agung Australia Barat yang dalam putusan itu menyebut bahwa adanya emoji sama sekali tidak boleh dikesampingkan. Karena emoji menghadirkan konteks dan emosi yang bisa mengubah interpretasi secara keseluruhan. Maksudnya bercanda begitu? Nah, emoji yang saya saksikan di ruang sidang tadi yang ditunjukkan oleh penasihat hukum adalah emoji tertawa. Oke. Jadi menarik. kedua belah pihak ini seperti paling tidak bersenda gurau. Yang tadinya saya katakan absolut perintah salah yang mengandung criminal intent, tapi begitu ada emoji, ini menjadi seolah-olah kontradiksi satu sama lain. Sekarang saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau dari pengamatan Pak Ito, analisis Pak Ito, mungkin tidak sih Pak Ito, seorang jenderal dengan AKBP punya jabatan penting, ada kasus yang ditangani, bercanda untuk urusan barang bukti diganti terawas. Kalau Pak Ito seperti apa? Mungkin kalau ini kan saya mungkin sifatnya subjektif ya Mbak. Ya, nggak apa-apa Tapi Pak Ito. kalau dari segi kelaziman dan ketidaklaziman, kalau lazimnya kalau sudah perintah itu pasti biasanya serius ya. Tapi kan juga kita juga melihat daripada konteks keseluruhan yang tadi dikatakan oleh Bang Reza kan tidak hanya saat itu saja. Kita lihat rangkaiannya. Tentunya dari rangkaian perbuatan yang dilakukan sampai dengan kejadian tertangkapnya
beberapa pelaku itu, kalau menurut saya mungkin perintah ini betul karena gini, itu kan disampaikan bahwa itu disisihkan untuk bonus anggota. Memang lazimnya ya Mbak Caca selama saya berdinas di reserse, itu kadang-kadang kita lihat anggota sudah sedemikian capek ya, kemudian sudah sedemikian kerja keras, biasanya sementara kita tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada anggota. Meskipun ini salah, tapi itu menurut saya salah satu bentuk daripada pimpinan yang ingin memberikan reward kepada anggota yang sudah berhasil mengungkap kasus ini. Ya tanda kutip tadi ya, meskipun ini salah. Iya. Jadi kalau menurut saya perintahnya ya memang demikian ya. Oke. Nah, sekarang saya ke Mas Aristo. Ini persidangan ini memang unik. Ketika sesuatu hal dihadirkan di persidangan tidak kuat, nah bisa tak jadi itu tidak jadi senjata ya. Nah, untuk percakapan pakai emoticon. Mas Reza mengatakan emoticon ini juga bisa multitafsir. Tapi seperti apa persidangan nanti akan menanggapinya ya kira-kira? Gini, tadi benar apa yang dikatakan Pak Ito. Gini. Jadi yang namanya bukti chatting WhatsApp itu kan hanya salah satu variabel bukti. Ya. Tapi kita harus lihat rangkaian kejadiannya. Apakah kan pertanyaannya itu bercanda atau tidak? Ya. Emojinya tuh ngaruh atau tidak sebenarnya. Nah kita lihat aja rangkaian kejadiannya. Apakah yang dibicarakan itu kemudian termanifestasi dalam realitanya? Kalau memang itu termanifestasi dalam realitanya, maka patut diduga bahwa itu bukan bercandaan. Karena itu terjadi bahwa itu diganti barang buktinya kemudian diganti, kemudian dijual untuk bonus anggota, itu kan memang terjadi. Nah sekarang kan di persidangan ini kan yang terjadi, ini kan lagi adu perang argumen untuk meyakinkan hakim. Di satu sisi jaksa punya cerita, di satu sisi Teddy Minahasa punya cerita. Nah sekarang cerita siapa yang paling masuk akal ya? Apakah masuk akal kalau argumennya misalnya jaksa sudah menceritakan tuh ya serangkaian kejadian sehingga sabu itu disisihkan, ada penjual, ada pembeli. Nah di sini Teddy Minahasa counter argue itu. Nah sekarang kita kembali ke chatting WhatsApp. Nah apakah manifestasi itu lebih meyakinkan ke arah yang mana sebenarnya argumennya? Sebenarnya sesederhana itu aja sih. Baik, nanti sesaat lagi kalau tadi Mas Reza sudah memberikan poin-poin, ini menarik, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai perintah tadi kita sudah bahas, sesaat lagi mengenai penjebakan pemirsa. Bahkan juga saya akan hadirkan percakapan atau kumpulan percakapan dari ayah dari AKBP Dodi mengenai rekayasa kasus ini juga ada sesaat lagi.